Dia hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana kesatria-kesatria muda di bawah sana berjuang mempertahankan hidup mereka. Hao Chen dan Jiang Hu tampak saling bahu-membahu mengisi kekosongan tempat masing-masing. Meski sudah sangat sering berlatih bersama-sama, tapi yang namanya anak-anak memang belum mencapai kondisi primanya untuk baku hantam. Hao Chen memang sudah mendapatkan pelatihan berat dari Xing Yu selama setahun terakhir. Tapi iblis serigala ini sudah hidup jauh lebih lama dari mereka kebanyakan kesatria yang bergabung pada hari itu. Hao Chen saja sudah sangat kesulitan, apalagi anak-anak lain yang jumlah mananya hanya bisa dikategorikan sebagai kesatria pengawal saja. Hal itu membuat Xing Yu yang sudah ditekan dari atas sana harus segera melakukan sesuatu. Untung aja Xing Yu memang sanggup melepaskan diri dari cengkraman kedua cakar bayangan tersebut. Kali ini dia akan mengeluarkan sebuah jurus yang mungkin sudah lama sekali tidak pernah kita lihat. Dengan nama pembantaian dia memanggil sebuah pedang yang akan membersihkan ngarai neraka. Satu tebasan kuat yang menembus sebuah lingkaran sihir tingkat tinggi maha kuasa. Inilah bukti sebenarnya dari seorang kesatria segel manusia yang telah mencapai gelar tertinggi dari pelatihannya untuk melindungi dunia, mampu memanggil sebuah istana emas yang bermahkotakan sebuah tahta raksasa. Di setiap jalan menuju altar tinggi ada ribuan malaikat yang berbaris memberi hormat kepadanya. Xing Yu duduk di sana layaknya seorang tuan besar. Dia hanya perlu memberikan kode sebuah ayunan pedang lagi kepada mereka semua. Seketika itu pula seluruh kesatria emas akan turun dari tahta siap melakukan setiap perintah tuannya. Tidak peduli ada ratusan atau mungkin ribuan mayat hidup sekalipun, kesatria emas milik Xing Yu berbeda dari para zombie yang bisa terus-terusan hidup. Kekuatan yang dia miliki berada pada tingkatan yang tidak bisa dibayangkan oleh iblis biasa. Karena Ami baru pertama kali melakukan perburuan manusia di bumi, dia tidak pernah sekalipun berhadapan dengan kesatria tingkat tinggi. Namun nama Xing Yu sebagai kesatria segel yang membuat sebagian iblis pilar sudah menjadi legenda yang sangat akrab di telinga mereka. Sial sekali Ami yang sudah susah payah membuat pencapaian pertamanya di kota Odin akan segera mati begitu saja. Meski sudah jelas-jelas akan kalah, tapi Ami memberitahu sebuah hal penting yang sejujurnya sangat mengancam keselamatan Xing Yu dan Hao Chen. Tepat ketika Xing Yu menggunakan jurus kaisar segelnya, maka pada saat itu pula pilar iblis ketujuh Ahnan akan segera menemukannya. Ahnan ini adalah salah satu rival abadi Xing Yu. Mereka sudah bertarung berkali-kali dan selalu berakhir dengan seri. Xing Yu mengambil mahkota iblis yang ditinggalkan oleh mayat Ami, kemudian memecahkannya dengan tujuan menghentikan kekacauan di masa depan. Ketika Ami berhasil dikalahkan, sinyal kuat yang menandakan iblis pilar ke-71 itu langsung dikirimkan ke seorang iblis pilar yang lain. Siapa lagi kalau bukan rival abadi Xing Yu yang tadi disebutkan, yaitu Ahnan. Dia mengunci kesatria segel itu dengan sebuah jurus dan menandai tubuhnya dengan sebuah pemindai. Kini kemampuan Xing Yu mencoba pergi atau berlari, Ahnan pasti akan selalu menemukannya. Selain memiliki skill yang digunakan untuk memperkuat serangannya, Xing Yu juga memiliki skill untuk menyembuhkan luka-luka. Para warga dan teman-teman Hao Chen langsung melihat ke atas langit. Mereka menemukan sebuah harta tahta para dewa yang sudah melayang di atas sana. Sebagai manusia yang menggantungkan harapan kepada para pejuang, keberadaan kesatria segel tentu berarti sesuatu yang besar bagi mereka semua. Pilar iblis ke-71 telah berhasil dikalahkan, tapi bukan berarti ancaman terhadap manusia sudah berakhir. Hao Chen yang baru saja menyelesaikan pertarungan sengit tampak sedang berlatih keras mengayunkan pedangnya. Dari jauh Xing Yu dan Bai Yue memperhatikan anak mereka dengan seksama. Kali ini setelah tahta para dewa milik Xing Yu muncul di hadapan iblis pilar, maka mereka semua pasti akan segera tiba di sini dalam waktu dekat. Apalagi Xing Yu merupakan ancaman besar yang harus dimusnahkan agar para iblis bisa menguasai bumi. Sebagai seorang kesatria segel, sudah tugas Xing Yu untuk memeriksa semua kejanggalan yang akan mempengaruhi keselamatan para manusia.
Walau Bai Yue sudah mengetahui hal tersebut jauh-jauh hari sebelum mereka menikah, tapi dia tetap berat hati melepas kepergian suaminya. Apalagi baru-baru ini Xingyu dan Hou Chen saling membuka rahasia kecil di antara mereka satu sama lain. Hou Chen masih sangat kecil, bertarung melawan pasukan di bawah komando iblis pilar pasti benar-benar berat untuk dia lewati. Maka dari itu, Xingyu berniat untuk meninggalkannya jauh-jauh dari lokasi pertempuran. Pemikiran Xingyu sejatinya memang benar, tapi masalah berat ini mungkin akan jadi lebih rumit lagi ketika melihat keadaan Hou Chen sekarang. Dia sudah mengayunkan pedang sebanyak ribuan kali tanpa pernah beristirahat. Bai Yue meminta suaminya itu untuk memeriksa keadaan anak mereka dengan seksama. Xingyu sudah menghubungi bantuan dari luar kota untuk memperbaiki keadaan kota Odin. Rumah-rumah yang hancur bisa kembali dibangun, tapi orang-orang mati tidak bisa lagi dihidupkan. Bangsa manusia bisa mengusir seluruh pasukan iblis asalkan mereka mengalahkan pemimpinnya, yaitu sang raja iblis Feng Xiu. Namun jalan yang harus ditempuh sangatlah panjang. Xingyu sudah menjadi seorang kesatria segel, tapi bukan berarti tidak ada hal yang mustahil untuk dilakukan. Pola bertarung seorang kesatria bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesatria retribution yang berfokus pada skill-skill serangan dan kesatria guardian yang berfokus pada skill-skill pertahanan. Xingyu adalah kesatria retribution, maka dari itu semua skill yang Hou Chen pelajari darinya ditujukan untuk menghabisi iblis secepat mungkin. Tapi berbeda dengan prinsip ayahnya, Hou Chen justru ingin menjadi seorang kesatria guardian. Mama, 还有爸爸，我更想成为一名守护骑士，我想保护所有我珍惜的人。 Menurut Xingyu, kalau Hou Chen mau mengalahkan ke-72 iblis pilar, maka dia harus menjadi seorang kesatria retribution. Apalagi sejauh ini, dia sudah mempelajari skill-skill yang dibutuhkan dengan sangat baik. Tapi ada kabar bagus nih, masih ingat nggak sama ritual pembangkitan yang pertama kali membuat mana Hou Chen sampai bocor? Sistem mana di Throne of Steel ini terbagi dua ya guys. Ada poin mana yang bisa meningkat sampai ratusan ribu, sedangkan yang kedua adalah mana bawaan. Angkanya tidak pernah berubah dan termasuk ke dalam bakat seorang manusia sejak lahir. Buat yang udah lupa, mana bawaan Hou Chen waktu itu sudah mencapai 97, hampir mentok di angka maksimal yaitu 100. Dulu Hou Chen hampir tidak sadarkan diri karena gagal mengendalikan mananya sendiri. Namun angka sebesar itu bukan menjadi hal yang merugikan baginya sebagai pemilik mana bawaan 97. Hou Chen secara resmi diakui sebagai putra cahaya pertama dan satu-satunya di muka bumi ini. Hal ini berarti Hou Chen memiliki kesempatan untuk berlatih dua tipe gaya bertarung seorang kesatria. Dia bisa menjadi seorang kesatria retribution dan kesatria guardian sekaligus. Dengan begini Hou Chen akan mampu menyelesaikan tugasnya untuk mengalahkan ke-72 iblis pilar sekaligus melindungi orang-orang yang dia sayangi. Setahun yang lalu, ketika Hou Chen melewati ritual pembangkitan, dia bertemu dengan bayangan topeng yang terus mengatakan hal-hal mengerikan. Tapi hingga saat ini Hou Chen masih tetap mampu untuk mengatakan kalau dia tidak takut. Ada banyak yang tidak mengerti mengenai pertarungan antara manusia dan iblis. Dia tidak tahu kenapa mereka datang dan menghancurkan kedamaian manusia. Hou Chen tidak pernah pergi ke kota-kota lain di luar sana. Tapi kali ini para iblis sudah memasuki tempat di mana dia lahir dan dibesarkan. Hou Chen tidak ingin melihat pemandangan orang-orang mati lagi di masa depan. Dia tidak takut mau iblis kayak gimana yang mau nantang. Ayo sini maju. Mama, 我不害怕。 Gimana guys? Mantap banget kan? Nah, sebelum penutupan ada 2 bonus episode ekstra nih buat kalian. Yehua turun dari lantai 2 dan berjalan mendekati Hou Chen. Inilah sosok kesatria guardian terkuat yang bahkan diakui oleh Leng Xiu sebagai pahlawan. Terasa sangat aneh serta mengejutkan ketika Yehua ternyata hanya mengisi jabatan sebagai penjaga perpustakaan. Namun ketika Yehua berjalan melewati Hou Chen, sekilas anak itu merasakan aura penindasan yang begitu kuat. Tuan Nalan masih berusaha membujuk Yehua sambil berkata kalau Hou Chen adalah anak yang sangat berbakat. Kejadian ini terus berulang tanpa pernah sekalipun berhenti. 268点。 Sesampainya di kuil kesatria kota bulan sekarang, Hou Chen sudah memiliki 268 poin mana yang menjadikannya sebagai kesatria level 3 termuda dalam sejarah kuil kesatria kota bulan. Hou Chen juga sangat percaya diri kalau dia akan segera mendapat bimbingan, tapi Yehua justru berkata kalau dia membenci semua jenis bakat dan keberuntungan yang dimiliki oleh anak itu.
Meski tidak mendapatkan latihan dari Yehua, Hou Chen juga ikut berlatih bersama kesatria-kesatria muda di Kuil Bulan. Hou Chen adalah anak termuda dan paling baru dalam kelompok latihan itu, tapi dia sudah mengungguli beberapa seniornya jauh di depan. Ternyata di balik kehebatannya sebagai kesatria guardian, Yehua menganggap kalau bakat adalah racun ilusi yang paling mematikan di dunia ini. 可以和我们一起练剑吗？ Murid-murid senior terlihat begitu menyukai sosok kesatria mawar neraka. Wajahnya yang cantik menjadi angin segar bagi pemuda-pemuda yang lelah sehabis melewati latihan panjang. Tapi jangankan mendapat respon baik, Lee Sin ternyata sudah lebih dulu berlari dan menempel ke adik barunya. Bagi Yehua, bakat hanyalah beban yang memancing lebih banyak kecemburuan. Murid-murid senior mulai sadar kalau mereka sama sekali tidak sebanding dengan Hou Chen. Pada awalnya mereka membiarkan anak itu berlatih sendirian dengan boneka kayu, mengabaikannya dan mengasingkannya dalam kelompok baru tersebut. 破水壶净挡路。 Semakin jauh Hou Chen mulai dibully oleh murid-murid senior itu, Hou Chen sama sekali tidak membalas. Dia justru memilih untuk tetap diam dan meneruskan latihan seperti biasa. Beberapa saat kemudian Hou Chen pergi lagi menuju perpustakaan kuil. Dia sengaja menunggu Yehua di ruangan gelap itu sambil membawa kertas. Ternyata benda tersebut adalah catatan yang Hou Chen temukan ketika sedang membaca buku. Yehua yang sedang berada di atas waktu itu menulis beberapa hal sambil marah-marah dan melemparkan semua secara acak. Sekilas Hou Chen mengetahui kalau catatan tersebut merupakan bentuk skill baru yang diciptakan oleh Yehua. Tapi alih-alih berterima kasih, penjaga perpustakaan itu malah mengoyak catatan tadi dan pergi begitu saja. Bagi Yehua, sosok Hou Chen yang berbakat hanya akan membuatnya menjadi pecundang yang kesepian. 只会让你成为孤独的废物。 Hari-hari terus berlanjut sampai nggak tahu deh, nggak sempat ngitung pokoknya. Tapi yang jelas pada akhirnya Yehua menyerah karena Tuan Nalan selalu memaksanya untuk mengajari Hou Chen. Tuan Nalan pun segera membawa kabar gembira kepada anak dari pahlawan idolanya itu. Tapi kesempatan Hou Chen untuk bisa dianggap menjadi murid Yehua hanya ada satu saja. 两边都是真正的攻击。 Skill-skill yang baru dipelajari Hou Chen masih sangat sedikit, tapi dia berhasil menciptakan gerakan tipuan yang membuat Yehua terkejut. Sayangnya mau sekuat apapun Hou Chen masihlah seorang kesatria level 3. Umurnya juga baru mencapai 11 tahun ketika sampai di kota bulan saat ini. Sementara lawannya adalah kesatria guardian terhebat yang diakui oleh ayahnya, sang pahlawan umat manusia. Yehua memang masih belum mengeluarkan kemampuan sejatinya. Dia juga sudah menganggap Hou Chen gagal dalam ujian kali ini. Tapi anak itu masih belum puas dan berniat untuk menantang calon gurunya sekali lagi. Hou Chen mengumpulkan mana yang lebih besar dalam pedangnya. Tekad dan keberanian terbaik yang Hou Chen miliki disalurkan melalui sebuah skill yang bernama Pedang Penebas Cahaya. 光斩剑！ Sama seperti Tuan Nalan dan Lee Sin sebelumnya, Yehua juga terkejut ketika mengetahui Hou Chen mampu menggunakan skill teknik pertahanan tunggal terkuat penangkis ilahi. Tapi sayangnya karena mana yang memang belum menyamai seorang kesatria level 6, maka pertahanan dari skill penangkis Dewa Hou Chen masih belum maksimal. 格挡，厉害太弱。 Yehua tidak mau lagi berbalik pada malam itu. Dia langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan berharap agar Tuan Nalan tidak mengganggunya lagi. Tapi bukannya merasa sedih dan murung, Hou Chen menganggap kekalahannya barusan sebagai sebuah pelajaran. Tuan Nalan tampaknya masih belum ingin menyerah dan merasa kalau Hou Chen sangat pantas untuk diajari. Tapi sayang, keteguhan hati Yehua tidak bisa diubah begitu saja. 你不能因为当年的事就否定一切有天赋的人啊！不要跟我提当年。 Loh, kenapa marah ya? Ternyata emang benar nih ada trauma masa lalu yang bikin Yehua sampai benci sama bakat dan keberuntungan. Tapi kira-kira apa ya? Daripada pusing-pusing mikirin Yehua, mending kita lihat Hou Chen yang sekarang juga ikut rajin baca-baca buku petunjuk skill. Dia membandingkan catatan Yehua dengan skill yang umum dipelajari oleh para kesatria. Setelah diperiksa ternyata skill buatan Yehua sama sekali belum pernah dibuktikan keberhasilannya. Tapi Hou Chen sama sekali tidak pesimis dan malah jadi penasaran. 居然真的可以学！ Skill yang secara tidak sengaja dipelajari Hou Chen adalah skill pertahanan mutlak, sebuah keterampilan ke-4921 yang diciptakan oleh Yehua sang kesatria terkuat guardian tersebut. Kemampuannya adalah menghentikan aliran waktu di sekitar penggunanya. Tapi sambil menuliskan skill-skill tersebut, Yehua mulai teringat lagi dengan masa lalunya yang sangat pahit.
Yehua muda dianggap sampah dan tidak pantas menjadi seorang kesatria. Dia sudah berkali-kali mengikuti tes mana dan hanya mendapatkan 9 poin mana saja. Semua penghinaan masa lalu masih membekas di ingatan Yehua sampai saat ini. Dia membenci orang-orang berbakat, kecemburuan, dan segala takdir yang tidak adil kepada dirinya. Kita berpindah dulu buat ngelihat Ho-Chen. Dan warning dikit, scene ini bakal agak sedih karena para murid senior telah bertindak kurang ajar. Mereka tahu kalau mengalahkan Ho-Chen dalam pertarungan 1 lawan 1 itu mustahil, jadi para murid senior itu membawa rombongan penuh dan berusaha mencegah Ho-Chen di lorong. Ho-Chen berusaha untuk sabar dan menahan diri. Dia tidak boleh memperdulikan orang-orang aneh yang tidak sabar dengan posisinya sendiri. Anak itu lanjut berjalan menuju kamarnya tanpa menghiraukan setiap hinaan yang lewat. Hingga tiba-tiba tidak hanya dituliskan kalimat kejam dan kurang ajar, para senior itu juga menumpahkan cairan aneh yang mengotori pintu masuk kamar Ho-Chen. Mereka kompak menganggap anak pahlawan itu sebagai anjing penjilat karena selama ini selalu mendekati Tuan Nalan sang pemimpin kuil, Lee Sin sang kesatria mawar neraka, dan bahkan sekarang Yehua sang penjaga perpustakaan Yesura. Ho-Chen dari dulu tidak peduli ketika orang lain menghina dirinya, kecuali sampai ada momen senior-senior itu menganggap Ho-Chen menyuap agar bisa dimasukkan ke kuil kesatria. Yehua langsung menyadari gelombang energi yang keluar dari gerakan Ho-Chen. Tidak salah lagi kalau kesatria muda dan berbakat itu sudah berhasil mempelajari skill pertahanan mutlak. Aliran waktu di sekitar senior yang membulinya berhenti seketika. Mereka tidak bisa bergerak dan harus menahan setiap rasa sakit atas kemarahan Ho-Chen. Sudah dikalahkan dengan telak, para senior masih tidak tahu diri dan lanjut menghina Ho-Chen karena mendekati Yehua. Tentu saja Ho-Chen tidak akan diam dan menganggapnya sebagai hal sepele. Ternyata pembelaan Ho-Chen kali ini juga mengingatkan Yehua terhadap masa lalunya. Yehua muda juga mendadak mendapatkan bakat besar yang membuatnya bisa berkembang dengan sangat cepat. Tapi semua itu justru membuat kecemburuan yang timbul di antara teman-temannya. Mereka menganggap Yehua sudah menyuap guru dan mengambil keuntungan secara curang. Yehua berusaha membela gurunya dan terus berlatih seperti biasa, tapi suatu ketika sang guru justru mengusir Yehua keluar dari kuil kesatria tanpa alasan yang jelas. Yehua mengamuk setelah melihat semua kemiripannya dengan seorang Ho-Chen. Mereka berdua sama-sama pernah gagal dalam tes mana tahap pertama, kemudian mendadak jadi berbakat karena menemukan guru yang sangat jenius. Tapi kalau semua ini diteruskan, Ho-Chen akan dianggap sebagai sampah dan diusir dari kuil kesatria, kemudian menjalani hidup menyedihkan seperti dirinya di perpustakaan yang gelap. Ho-Chen tentu tidak mengetahui apapun yang terjadi. Anak itu hanya bisa diam ketika dimarahi oleh orang yang ingin dia jadikan seorang guru. Untung saja Tuan Nalan segera menyadarkan Yehua dan langsung mengambil alih situasi. Tuan Nalan tahu persis apa yang pernah terjadi kepada Yehua di masa lalu. Dia juga khawatir dengan kecocokan Ho-Chen dan Yehua kalau mereka berdua menjadi guru dan murid. Meski begitu, Ho-Chen masih tidak mau menyerah dan ingin menuntaskan tujuannya. Ada banyak hal yang bisa tercapai kalau Ho-Chen bisa mendapatkan pelajaran dari sang kesatria guardian terhebat. Untungnya Tuan Nalan mendapatkan ide luar biasa yang juga bikin penonton jadi semakin penasaran. Ternyata mereka menaiki tunggangan yang milik Yehua menuju suatu tempat yang disebut Gunung Suci Kesatria. Di atas makhluk berwujud burung raksasa itu, Yehua meminta maaf kepada Ho-Chen karena sudah bersikap kasar. Ternyata sebelum ini Tuan Nalan membujuk Yehua untuk membawa Ho-Chen ke Gunung Suci, sambil menyalahkan Yehua karena sudah memarahi Ho-Chen tanpa alasan yang jelas. Dia ingin agar teman lamanya itu menebus kesalahannya dengan sebuah taruhan. Kalau misalnya Ho-Chen bisa mendapatkan tunggangannya di Gunung Suci, maka Yehua harus setuju untuk menerimanya sebagai seorang murid. Sangat-sangat tidak mungkin, mustahil, belum pernah ada sejarahnya anak berumur 11 tahun udah jadi kesatria level 3 terus punya tunggangannya sendiri. Apalagi kesempatan untuk melakukan percobaan memiliki binatang iblis hanya ada 1 kali seumur hidup. Resiko besar ini sangat tidak pantas untuk diambil anak seberbakat Ho-Chen. Meski begitu, dia tetap meneguhkan tekad dan percaya dengan masa depannya. Ho-Chen menyerahkan catatan Yehua yang berisi pertahanan mutlak. Dia begitu bersemangat menjelaskan betapa luar biasanya skill pertahanan buatan kesatria guardian terhebat itu.
tidak hanya bisa menghentikan serangan musuh atau sekedar peningkatan kebal saja, skill pertahanan mutlak bisa sampai menghentikan aliran waktu. Untuk pertama kalinya pula, Yehua ingin mendengar pendapat orang lain mengenai skill buatannya. Ho-Chen melanjutkan penjelasannya tadi dengan menyebutkan kalau skill buatan Yehua terlihat sederhana tapi memiliki keunikan yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Pembicaraan yang panjang membuat perjalanan menuju Gunung Suci menjadi tidak terasa. Kini Ho-Chen dan Yehua sudah tiba di depan gerbang cahaya yang besar pemisah antara dunia luar dengan tempat tinggal binatang-binatang iblis, calon tunggangan para kesatria. Di depan gerbang itu muncul beberapa serpian cahaya keemasan yang terbang ke sana kemari. Ho-Chen tiba-tiba dikerubungi oleh lebih banyak serpian cahaya yang kemudian mulai mengangkat tubuhnya. Di sisi lain, Yehua juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Semua hal itu terjadi begitu cepat dan tiba-tiba Yehua berhasil menangkis serangan barusan sebelum melukai calon murid barunya. Ternyata pedang tersebut berasal dari seorang kesatria yang bernama Guiying. Dia datang ke Gunung Suci bersama dengan anaknya Guwu. Guiying dan Yehua pernah belajar di sebuah akademi yang sama untuk menjadi seorang kesatria yang hebat. Namun sifat buruk Guiying ini diturunkan dari masa lalunya yang sering membuli orang-orang lemah. BTW, energi cahaya yang berkumpul di Gunung Suci berfungsi untuk menahan monster-monster iblis untuk tidak keluar dari Gunung Suci. Mungkin tindakan Guiying untuk menyerang Ho-Chen secara tiba-tiba tidak bisa dibenarkan. Tapi mungkin saja dia memang berniat untuk menjaga agar gerbang besar di hadapan mereka tetap kokoh sepanjang waktu. Tapi jangankan Yehua, tidak banyak orang di dunia ini yang mengetahui soal rahasia Ho-Chen. Namun karena hati kecilnya sudah sedikit banyak dipengaruhi oleh keberadaan Ho-Chen, Yehua berniat untuk melindungi calon murid barunya itu dengan serius. Bagaikan buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, Guiwu memiliki sifat buruk terutama ketika berhadapan dengan orang lemah. Dia tentu tidak tahu kalau Ho-Chen sebenarnya adalah seorang kesatria level 3. Ho-Chen masih terpaku di udara sambil menyerap kekuatan cahaya, sementara Yehua adalah seorang kesatria guardian yang tidak memiliki skill penyerangan. Lalu dari mana ledakan cahaya emas tadi berasal? Di sini kita dipertemukan dengan seorang kakek tua berjubah gelap. Sosok tersebut ternyata adalah sang penjaga gunung yang merupakan seorang kesatria level 9. Level 9 loh ini guys, udah puncak top paling atas banget deh. Tidak heran kalau sang kakek bisa menggunakan skill area dengan cakupan yang begitu besar. Tak lama kemudian sang kakek berjalan menghampiri Ho-Chen, kemudian menyentuh dada anak itu dengan tangannya sambil memutus penyerapan energi cahaya. Yehua bersedia menerima hukuman apapun atas tindakan mereka yang mungkin dianggap kurang ajar oleh penjaga gunung. Tapi di sini yang paling gak tahu diri tentu berasal dari keluarga Gui. Guiwa tidak terima kalau dirinya baru saja dihajar oleh seorang kakek tua yang muncul entah dari mana. Jadi pemuda itu berniat balas dendam dan mengarahkan kepalan tangannya ke depan. Gerakan yang cepat itu langsung dihentikan oleh penjaga gunung. Cahaya kemasan mulai menjalar melewati setiap pembuluh darah Guiwu. Khawatir dengan kondisi anaknya setelah mengetahui kalau sang kakek adalah seorang kesatria level 9, Guiying langsung berlutut dan menjelaskan perihal perseteruan ini. Ternyata Guiying datang ke Gunung Suci untuk mencarikan anaknya seekor tunggangan juga. Skill yang digunakan oleh kakek penjaga gunung memiliki efek penuaan pada tulang. Perlahan-lahan tulang yang ada di tangan Guiwu akan bertambah tua, kemudian keropos dan mungkin bisa langsung hancur tanpa tersisa. Semua itu adalah harga yang pantas karena dia berani menyerang seorang kesatria level 9. Melalui sebuah gulungan hitam yang tertulis beberapa penjelasan di dalamnya, sang kakek mengeluarkan token dan memasang simbol kontrak di kepala Guiwa. Apabila seorang kesatria dengan simbol kontak mendekati seekor binatang iblis, maka dia akan diberikan kemampuan untuk berbicara dan mengetahui isi hatinya. Namun kesempatan untuk menemukan binatang iblis hanya terbatas pada 3 hari setelah memasuki pintu gerbang. Apabila waktu yang ditentukan sudah berakhir, maka token akan mengeluarkan cahaya keemasan dan sang kesatria akan dikirimkan keluar. Seorang pembimbing atau orang tua tidak diperkenalkan menemani murid dan anak mereka memasuki Gunung Suci. Namun sebelum Ho-Chen pergi, Guiwu dan Guiying serempak menghina keberadaannya.
Untunglah Yehua sama sekali tidak menghiraukan perkataan Guiying. Dia lantas memberikan kakek penjaga surat perintah yang sebelumnya diminta. Sang kakek terkejut bukan main ketika mengetahui ada seorang anak yang berusia 11 tahun sudah menjadi seorang kesatria level 3. Karena curiga kalau mungkin surat perintah tersebut sudah dipalsukan, sang kakek langsung meminta Hou Chen untuk menghampirinya. Setelah menilai langsung poin mana yang dimiliki oleh Hou Chen saat ini, sang kakek akhirnya percaya dengan isi dari surat perintah yang baru dia baca. Mungkin ada banyak pertanyaan yang ingin diajukan kepada mereka berdua. Tapi sebelum itu marilah kita melihat dulu bagaimana Hou Chen akan turun dan menemukan tunggangan pertamanya. Setelah memberikan ucapan terima kasih kepada kakek penjaga gunung, Hou Chen mengucapkan salam dan pesan kalau dia akan kembali secepat mungkin kepada calon guru barunya. Yehua memberikan nasihat dan peringatan kalau Hou Chen pasti akan menemukan banyak rintangan di dalam gunung suci. Kalau misalnya Hou Chen tidak menemukan satupun binatang iblis yang mau dijadikan tunggangan, maka biarkanlah semua itu terjadi. Hou Chen juga harus berhati-hati dengan keberadaan Guiwu yang mungkin akan mengganggunya. Setelah Hou Chen melewati gunung suci, Yehua meminta maaf untuk Hou Chen karena tidak sengaja telah menyerap energi cahaya dari gerbang. Kakek penjaga juga mengerti kalau tidak ada niat buruk yang terpancar dari matanya. Dia mengakui kalau Hou Chen adalah seorang yang jenius yang langka. Tapi belum pernah ada sejarahnya seorang anak berusia 11 tahun yang mendapatkan seekor tunggangan. Yehua jelas-jelas sangat mengetahui soal kenyataan itu, tapi sebagian dari alasan kedatangan mereka adalah didasari oleh tekad besar Hou Chen. 是因为光明之子的体质，所以才会被光元素亲近吗？ Ketika memasuki gerbang gunung suci, ternyata tubuh Hou Chen masih saja secara tidak sengaja menyerap energi cahaya. Apa mungkin semua ini terjadi karena dia merupakan seorang putra cahaya? Sayang sekali kita masih belum bisa mendapat jawaban dari pertanyaan tersebut. Karena di depan sana kita sudah melihat sebuah pilar tinggi dengan gunung yang menjadi tempat tinggal para monster iblis. Gunung Suci merupakan semacam tempat keramat yang tidak dijamah oleh kehidupan manusia. Tentunya tanaman dan pepohonan yang berada di dalamnya bisa tumbuh dengan subur dan segar. Ada banyak bunga-bunga bermekaran dengan indah sepanjang jalur kenangan. Binatang kecil yang Hou Chen temui barusan adalah kelinci tanduk. Karena mengira kalau Gunung Suci hanya dihuni oleh makhluk-makhluk berbahaya, Hou Chen langsung mengeluarkan pedang dan masuk ke mode tempur. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seekor kelinci imut dan lucu seperti ini? Hou Chen menyarungkan pedangnya dan segera menghampiri makhluk tersebut. Setelah mendapat sebuah elusan, kelinci tadi melompat menjauhi taman bunga tempat Hou Chen berdiri. Anak itu pun terlihat penasaran dan mencoba mengikutinya dari belakang. Di sisi lain gunung terlihat ada Guiwu yang terlihat sibuk bertarung dengan binatang iblis. Di sana juga ada kakek penjaga gunung dan mengawasi keadaan di wilayahnya. Guiwu juga sempat bertemu dengan anjing kecil bersayap yang juga imut. Tapi dia malah menyerang semua kawanan tadi tanpa ampun, termasuk juga kelinci tanduk yang tadi sempat bertemu dengan Hou Chen. Hou Chen menjalani pertualangannya dengan menyenangkan. Dia sempat bertemu dengan seekor mamut bertanduk emas kayak nenek moyangnya gajah yang ada di zaman sekarang. Sayangnya binatang besar itu terlihat menolak untuk dijadikan tunggangan Hou Chen. Peristiwa yang sama terjadi ketika Hou Chen bertemu dengan ikan pari raksasa yang disebut ikan elf terbang. Tak lama kemudian Hou Chen bertemu lagi dengan kelinci tanduk malang yang terluka karena serangan Guiwu. Dia menyembuhkan makhluk kecil tersebut dan melanjutkan pencarian. Di sana terlihat kalau kakek penjaga gunung terkesan dengan perbuatannya. Bagaimana kalau kita melihat keadaan Guiwu tadi? Tentu saja dia tidak menggunakan cara yang ramah sama sekali. Pemuda ini bahkan sekarang mengajak seekor magic elf untuk baku hantam. Dan hasilnya tentu udah jelas kalah telak. Namun kalau bisa dibilang nasib mereka berdua masih kurang lebih sama. Hou Chen yang menggunakan metode ramah dari hati ke hati juga belum menemukan calon tunggangan yang cocok, termasuk juga Dragon Hawk yang terlihat begitu gagah dan menawan ini. Melihat wajah Hou Chen yang sedih dan murung, kelinci tanduk mencoba untuk menghiburnya dengan sepenuh hati. Sayangnya Hou Chen memang tidak bisa protes dan memaksa binatang-binatang iblis untuk mengikutinya.
Juga nasib serta masa depan memang merupakan sesuatu yang tidak bisa ditebak. Guiwu ternyata lebih dulu menemukan binatang iblis yang terlihat menyeramkan. Bahkan tidak butuh waktu lama baginya untuk menjalin kontrak pendamping seumur hidup. Ketika matahari terbit di keesokan harinya, hanya tinggal beberapa jam hingga batas waktu pencarian binatang iblis akan berakhir. Tiba-tiba kelinci tanduk yang terus mengikuti Ho-chan mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat. Di sana mereka menemukan tempat tinggal kawanan unicorn bintang yang sangat menakjubkan. 居然是血肉独角兽！ Makhluk sekelas unicorn saja sudah bisa membuat Lee Sin sampai dianggap sebagai kesatria berbakat yang sangat hebat. Kali ini Ho-chan juga bahkan mendapat kesempatan untuk bertemu dengan sang raja unicorn bintang langsung. Makhluk itu memiliki sayap dan surai yang memiliki pola warna seperti pelangi dengan cula emas panjang yang menjulang ke angkasa. Raja unicorn bintang berjalan menghampiri Ho-chan dengan gerakan yang gagah. Kakek penjaga yang ikut mengawasi pergerakan Ho-chan pun juga tidak menyangka peristiwa ini bisa terjadi. Sebab Raja Unicorn Bintang hanya pernah menampakkan diri ke hadapan seorang kesatria level 8 ke atas. 你好，我是来自皓月分店的骑士龙浩辰。 Raja Unicorn Bintang mengetahui kalau rupanya Ho-chan lah yang telah mempengaruhi susunan energi cahaya gerbang. Dia memberi izin untuk saling berkomunikasi menggunakan simbol kontrak. Energi cahaya Ho-chan ternyata lebih besar dari yang dimiliki oleh Raja Unicorn. Dia juga sangat ingin menjadi tunggangan dari jenius semuda ini. Dia juga bisa menjadi seorang bintang iblis level 9 setara kesatria suci. 我真的很想答应你，可是我不能欺骗你。 Meski sudah seagung itu rupanya, Raja Unicorn Star masih merasa tidak berhak untuk menerima berkah dari seorang putra cahaya. Ho-chan hanya bisa menjalin kontrak dengan binatang iblis yang kekuatannya setara dengan dirinya. Tapi makhluk sehebat itu tampaknya tidak dikurung di dalam gunung suci. Raja Unicorn Bintang juga belum pernah berhubungan dengan dunia luar lagi selama ini. Jadi dia tidak bisa mengetahui apakah Ho-chan bisa menemukan binatang iblis yang sangat kuat. 是那样强大的存在，又怎会被限制在这骑士圣山里呢？ Ho-chan jadi teringat dari janji dan usaha susah payah dilakukan Tuan Nalan demi dirinya selama ini. Mungkin saja nasib dan takdir baik tidak datang menyertai Ho-chan kali ini. Detik-detik sebelum batas waktu di Gunung Suci akan berakhir sebentar lagi, tapi sebelum itu Ho-chan harus mengurus sebuah masalah karena kemunculan Guiwu. Pemuda sombong itu datang membawa tunggangan barunya seekor kalda raksasa berwarna hitam. Ho-chan ingin mengikuti semua perkataan Yehua agar tidak memperdulikan keberadaan Guiwu, tapi dia tidak bisa tinggal diam saja ketika mengetahui sang kesatria guardian terbaik yang diakui oleh ayahnya dihina oleh seorang pemuda tak tahu diri. Padahal udah tahu kalau dia kalah telak dari seorang anak berusia 11 tahun, tapi Guiwu masih menolak untuk menyerah dan menerima bantuan dari tunggangannya. Ho-chan pun tanpa pikir panjang langsung melanjutkan serangkaian serangan bertubi-tubinya. Pada akhirnya Guiwu meminta bantuan dari kadal hitam raksasanya, membuat Ho-chan harus ekstra hati-hati karena makhluk tersebut kelihatannya memang sangat kuat. Ya, kalau udah begini emang pasti susah banget bagi Ho-chan untuk bertahan. Tapi si Guiwu malah makin sombong dan tidak sadar dengan ketimpangan yang ada. Untung aja, sebelum situasi menjadi lebih rumit, Raja Unicorn Bintang muncul dan melindunginya. Pada saat itu pula batas waktu untuk berada di Gunung Suci milik Guiwu telah berakhir. Dia pun langsung dikirim kembali menuju bagian luar gerbang gunung. Ho-chan berterima kasih kepada Raja Unicorn Bintang yang sudah menolongnya. Tapi makhluk itu tetap tidak bisa mengubah fakta kalau batas waktu milik Ho-chan juga akan berakhir sebentar lagi.